Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'umdi ka'am majmu'iha bi bayani Zukain wa hirsin wa istibari wa bulghatin wa irsyadi ustadhi wa tuli zamani Anil mar'i la tas'al wa sal'an qarinihi fa innal qarina bil muqarini yaqtadi fa in kana dha syarrin fajannibhu sur'atan wa in kana dha khairin faqarinhu tahtadi ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa inwanun li kullil mahamidi wa kullu mustafidan kulla yawmin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidi ilal birri wat taqwa wa a'dalu qasidi wal ilmul hadi ila sunanil huda wal hisnu yunji min jami'i syada'idi fa inna faqihan wahidan mutawarri'an ashaddu ala syaitani min alfi abidi fasadun kabirun alimun mutahattikun wa akbaru minhu jahilun mutanassiku huma fitnatun fil alamina azimatun liman bihi ma fi dinihi yatamassaku tamannaita an tumshi faqihan munadhiran bi ghairi ala'i wal junudu fununu wa laysa hisabul mali duna masyaqqatin tahammaluha fal ilmu kaifa yakunu idza tamma aqlul mar'i qalla kalamuhu wa aykid bi humkil mar'i in kana mukthiran yamutul fata min athratin min lisanihi wa laysa yamutul mar'u min athratir rijli fa'athratuhu min kalmi bi ra'sihi wa athratuhu bir rijli tabra'a lil mahdi akhul ilmi hayyun khalidun ba'da mautihi wa awsaluhu tahta turabi ramimu wa dhul jahli maitun wa huwa yamshi ala thara yudhannu minal ahya'i wa huwa adimu likullin ila sahwil ula harakatun walakin azizun fir rijali thabatu idza kunta fi qawmin fasahib khiyar
رأيت أحق الحق حق المعلم وأوجبه حفظا على كل مسلم لقد حق أن يهدى إليه كرامة لتعليم حرف واحد 1000 درهم أرى لك أن تشتهي أن تعزوها فلست تنال العز حتى تذلها إذا ساء فعل المرء ساء دونه وصد ما يعتاده من توهم فما الناس إلا واحد من ثلاثة شريف ومشروف ومثل قوي فأما الذي فوقي فأعرف قدره وأتبع فيه الحق والحق لازم فأما الذي مثلي فإن جل أو هفا تفضلت إن الفضل بالفخر حكيم فأما الذي دوني فأحلام دائبا أسور به عرضي وإلا ملائم دع المرء لا تجيس على سوء فعله سيكفيه ما فيه وما هو فاعله أليست من الخسران أن ليالي تمر بلا نفع وتحسب من عمري تعلم فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل تعسب عن الأوطاف في طلب العلا وسافر ففي الأسفار 5 فوائد تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وأدب وصحبة مجيد وإن قيل في الأسفار ذل وعزبة وقطع فياف وارتكاب شدائد فموت الفتى خير له من حياته بدار هوان بين وش وحاسد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid yang mulia ini dalam rangka untuk bersama-sama mengkaji ilmu agama. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah,
Kita akan membahas pada malam hari ini adalah makalah yang ke-14. Makalah yang ke-14 ini disampaikan oleh sahabat Anas, yaitu khatibnya Rasulullah, orang yang selalu bersama Rasulullah. Khatib itu adalah pelayan. Jadi Anas bin Malik ini adalah khatibnya Rasulullah, pelayannya Rasulullah, yang hari-harinya tentunya bersama Rasulullah. Apa yang disampaikan oleh Anas ini? Wal maqalatur rabi'ata asyrata. Adapun makalah yang ke-14, iku qala berkata, Anasun sahabat Anas Ibnu Malik bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan ridhonya kepada sahabat Anas. Apa yang disampaikan sahabat Anas ini? Innal ardo, sesungguhnya bumi, tunadi, selalu memanggil-manggil, kulla yaumin, setiap hari, bi asyri kalimatin, dengan 10 kata atau 10 ungkapan, 10 panggilan. Wa taqulu, dan bumi tersebut mengatakan, yang pertama ini, ya bani Adam, wahai anak Adam, tas'a ala dhahri wa masiruka fi batni. Wahai anak Adam, wahai manusia, tas'a, engkau bisa berbuat apapun, ala dhahri, di atas punggungku ini kata bumi. Engkau bisa bebas berbuat apapun, engkau leluasa berlari, engkau leluasa jalan, engkau leluasa kesana kemari. Di saat kau berada di atas punggungku itu, padahal wa masiruka fi batni, nanti tempat kembalimu itu adalah di dalam perutku. Jadi kau di atas bumi ini kesana kemari, dari ujung timur ke ujung barat, ujung selatan ke ujung utara, toh nanti kembalimu itu adalah di dalam perutku, kata bumi. Artinya ya dilihat lahat itu. Nah, ini yang selalu dikumandangkan oleh bumi setiap hari. Jadi setiap hari bumi itu selalu mengingat, kecuali kita tidak dengar saja mungkin ya kita tidak mengetahui. Jadi kau di atas punggungku ini berlari-lari kesana kemari, jalan-jalan, traveling, kemana, macam-macam ya. Pokoknya kau berupaya apapun di atas bumi ini, di atas punggungku ini, tapi tempat kembalimu nanti itu adalah di dalam perutku. Di ujung-ujungnya tetap kita nantinya ya dilihatlah itu, walaupun kemana-mana sebelumnya. Yang kedua, wa taksi ala dhahri, kau ini berdurhaka, maksiat kepada penciptamu, ala dhahri, di atas punggungku, wa tu'adzabu fi batni, padahal nanti itu kau akan disiksa atas ulahmu yang maksiat kepada penciptamu itu, disiksa nanti di dalam perutku. Wa taksi, nanti ini kau akan menangis di dalam perutku.
3. Yang keempat, wa tafrahu ala dhahri, dan kau ini bahagia. Tafrah dalam tanda kutip di sini adalah bahagia yang itu bukan bahagia, kesenangan yang itu menimbulkan kesombongan. Ya. Kau senang-senang di atas punggungku, padahal nanti kau akan mendapatkan tahzanu fi batni, kesedihan di dalam perutku. Jadi di sini tafrah ini ada beberapa makna. Ada orang itu senang itu sampai menimbulkan sebuah kesombongan. Jadi senang, saking senangnya itu sampai menimbulkan kesombongan. Saking bahagianya, saking senangnya sampai menimbulkan kesombongan. Ini yang tidak dicintai oleh Allah. Jadi innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Allah ini tidak mencintai orang-orang yang senang. Senang dalam hal apa ini? Dalam makna yang apa? Senang yang sampai menimbulkan dia ini kesombongan. Ada pula makna senang atau farah ini adalah diartikan sebagai ridho. Jadi farah atau kebahagiaan itu diartikan sebagai keridhaan atau kerelaan atau keikhlasan. Ini yang telah disebutkan di dalam Al-Quran itu kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap golongan terhadap apa yang telah mereka anut itu pasti akan farihun, ridho, farihin, ya, farihun, ridho, mereka ridho. Jika kita tahu ya, orang ketika sudah memilih partai A, ya itu partainya itu, golongan A, ya itu ridho, senang. Karena ridho, senang, itulah maka dia perjuangkan, ya, karena mereka ridho sudah. Apapun yang menjadi regulasinya, apapun yang menjadi ketentuannya, dia ikuti. Jadi itu senang yang artinya adalah ridho. Kan banyak ya sekte-sekte atau golongan-golongan ataupun ya organisasi-organisasi yang mereka masing-masing memiliki kebanggaan tersendiri. Mereka masing-masing memiliki kebanggaan. Kenapa? Karena sudah ridho terhadap apa yang mereka pilih itu. Saking ridhonya itu sampai disuruh mungkin disuruh pindah sama nggak mau sudah, karena sudah ridho. Nah, itulah disebut sebagai kullu hizbin bima ladaihim farihun. Nah, muncullah itu berbagai macam perbedaan pandangan, perbedaan organisasi, perbedaan kelompok dan partai, yaitu karena memang ridho terhadap hizbunnya tadi itu, yaitu partainya atau golongannya atau organisasinya. Yang ketiga, makna daripada senang atau farah itu adalah asyur, yaitu kebahagiaan. Kebahagiaan yang telah diberikan oleh Allah karena ada nikmat yang mereka terima. Sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan farihina bima atahumullahu min fadlih. Jadi mereka ini pada senang, pada bahagia. Karena apa? Karena telah diberi Allah karunia-karunia. Karena telah diberi Allah kenikmatan-kenikmatan. Nah, yang di sini ini wa tafrahu ala dhahri wa tahzanu fi batni, itu senang-senang yang itu sampai melewati batas.
sampai menimbulkan kesombongan itu menurut bumi ini diingatkan, ya, kau senang-senang di atas punggungku, padahal nanti ini kau akan sedih di dalam perutku. Kalau sombong itu otomatis balasannya ya tidak baik nantinya, ya. Sombongan itu kan balasannya nanti itu selain mendapatkan dosa, balasannya nanti di dalam perut bumi ini ya luar biasa, dengan adab, siksa dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, kelima berarti, wa tajma'ul mala ala dhahri wa tandamu fi batni. Kau di atas punggungku ini bebas untuk mengumpulkan harta, bebas. Tapi perlu diingat bahwa kau akan menyesal nantinya di dalam perutku. Di saat apa? Ketika lam tunfikhu fi ta'atillah, tidak kau infakkan, tidak kau tasarrufkan, tidak kau belanjakan harta itu di jalan Allah. Itu penyesalannya nanti di perutku. Berarti kalau harta digunakan di jalan Allah tidak ada penyesalan. Kalau harta nanti digunakan di dalam ta'atillah, ketakwaan dan ketaatan kepada Allah, maka tidak ada penyesalan. Yang ada penyesalan itu adalah ketika harta itu digunakan di selain taat kepada Allah. Jadi itu sudah di warning sama bumi. Setiap hari bumi mengatakan seperti itu. Setiap hari. Kalau di sini disebutkan setiap hari. Setiap hari. Coba kita dengar, ya. Ya ini mungkin sebagai informasi, ya, bagi kita barangkali apa yang telah disampaikan sahabat Anas ini, agar kita selalu berhati-hati di atas bumi ini. Kemudian watakulul harama ala dhahri wa ta'kulukat didamu fi batni. Kau di atas bumi bebas, kau memakan barang yang haram, meminum barang yang haram, bebas, ya. Padahal nanti itu kau akan dimakan oleh ulat-ulat yang ada di dalam perutku. Wa ta'kulukat didamu fi batni. Bebas makan haram, ya kan? Bebas minum haram. Ya, ini cara itu kan kadang-kadang orang kan ketika di apa ya, diingatkan atau apa kan kadang-kadang alasannya kan ini kan barang-barangku sendiri, ini kan makananku sendiri, ini kan minumanku sendiri, ini kan badanku sendiri. Apa urusan dengan begitu, ya ada. Nah ini diingatkan oleh bumi ini, wa ta'kulukat didan fi batni. Nantinya di perutku ini kau akan dimakan oleh ulat-ulat. Ya berarti gampangannya begini. Nek gelem dielno, ya wis dielno bumi kan begitu, ya. Nantinya. Tapi kita mungkin dalam hal ini amal ma'ruf tetap, ya, nahi mungkar tetap, tetapi dalam porsi atau cara yang sewajarnya, ya, gitu. Bukan berarti kalau kita malah diam, ya, nanti kalau diam juga kita membiarkan kemungkaran, itu sudah salah. Kalau kita mencegah kemungkaran, ya, atau amal ma'ruf, jadi
menimbulkan masalah. Kalau dibiarkan juga membiarkan kemungkaran dan dosa. Maka di dalam hal ini ditimbang-timbang seperti yang dulu pernah saya sampaikan itu, dalam amar ma'ruf nahi munkar ini memerlukan pertimbangan dan kebijaksanaan ya. Sehingga dalam amar ma'ruf nahi munkar ini tidak merugikan padanya amar ma'ruf itu sendiri yang menyerukan itu ya. Jadi di saat memang kondisinya tidak mampu untuk secara kasar, berarti secara lembut, tidak mampu secara lembut dengan lisan, ya berarti dengan hati itu minimal mengingkari itu sudah termasuk nahi munkar. Dengan kita diajak tidak mau itu berarti sudah nahi munkar, karena kita mengingkari. Ya, kalau kita secara mau langsung memberantas dengan kekuatan kita tidak mampu. Dengan misalkan tangan ada orang minum langsung botolnya dipecah, kita nggak mampu. Misalkan seperti itu ya. Kecuali kalau kita mampu ya. Nah, misalkan ada orang di tengah jalan lalu dia bawa botol, lalu dia sambil sempoyongan macam-macam dan sebagainya, lalu kita tumpahkan, kita saut itu botolnya kita ambil, kita tumpahkan, kita pecah. Jadi kalau kita punya kekuatan berani, tidak masalah. Artinya mungkin jaduk ya, atau mungkin sudah punya karet dan sebagainya, lalu sudah siap lah kapal itu sampai menimbulkan kerugian, ini boleh ya, ini boleh untuk menjaga kemungkaran. Terus bagaimana dengan haknya dia? Ya mungkin kita sebagai gantinya yang telah dia keluarkan ongkos untuk beli tadi itu, ya artinya kita kasih mungkin imbalan sepantasnya ya kalau kita punya. Soalnya nanti bisa jadi dia menuntut ya, ini punya saya dan sebagainya, ini hak saya dan sebagainya. Tapi ketika kita mendapatkan peristiwa kayak gitu ya, orang mampu, lalu kita punya kekuatan, itu memang diajarkan langsung botolnya diambil, dipecah. Kalau memang punya kekuatan, kalau punya mungkin kekuasaan ya, itu bisa. Tapi kalau nggak punya, malah kita yang kena madaratnya lebih besar, ya kita pakai lisan. Kalau pakai lisan juga nggak berani, karena mungkin dia punya teman dan sebagainya macam-macam ya, dengan qalbu tadi itu, dengan mengingkari itu di dalam ketika kita itu amal ma'ruf nahi munkar ya. Jadi ada tahapan-tahapan dan levelnya, level kuasa pakai kekuatan tangan, apa level kuasa pakai lisan, apa hanya level hati. Nah itu tergantung daripada kondisi orang tersebut. Nah kemudian watahtalu ala dhahri, kau ini merasa sombong ya, misalkan bisa lah kau ini mengunggul-unggulkan dirimu di atas bumi, ini katanya bumi ini ya, di atas punggungku, tetapi nanti ini watudhillu dzalilan fi batni, kau ini nanti akan menjadi hina di dalam perutku ini. Selanjutnya watamshi masrurun ala dhahri, kau ini di atas punggungku ini berjalan dengan senang-senang, nanti kau akan jatuh taqa'u hazinan, sedih ketika di dalam perutku. Kemudian watamshi fi nuris syamsi wal qamari was siraji ala dhahri, dan kau berjalan di atasku ini
dengan cahaya matahari, cahaya bulan, cahaya lampu-lampu dan sebagainya, nanti kau akan taqa'u fil dhulumati fi batni. Kau akan masuk ke dalam perutku ini dalam kegelapan. Wa tamshi 'alal majami, kau berjalan di atas punggungku ini, di depannya orang-orang banyak, kumpulan-kumpulan ya. Wa taqa'u wahidan fi batni. Nanti kau di kuburan ini, di perutku ini akan sendirian saja, tidak ada temannya. Jadi ini adalah sebenarnya nasihat-nasihat ya kepada kita semuanya yang disampaikan oleh Bumi agar kita ini punya informasi awal tentang kejadian-kejadian nanti di dalam perut Bumi ini seperti itu. Kalau kita ulah kita di dunia, kalau perbuatan kita di dunia seperti yang telah disampaikan oleh sahabat Anas tadi itu, maka dengan bekal ini paling tidak kita bisa mengintrospeksi diri kita ya. Dan di saat kita mungkin sedang bahagia ya, itu bisa jadi sampai lupa ya. Kadang-kadang orang itu kan saking senengnya sampai lupa, saking bahagiain, saking macam-macam itu sampai menimbulkan mungkin ya apa ya, bator, kesombongan dan gitu loh ya. Ya itu ya, kadang-kadang seperti itu, sampai lupa segala-galanya, sampai lupa yang sedih-sedih dan sebagainya, sehingga yang diingat cuma dunia ini saja, lupa dan akhirat. Ini tidak ada penyesalan. Jadi dalam satu sisi kita juga tidak boleh ya merasa sedih terus iling kuburan terus misalnya begitu ya, sehingga kok gak ada harapan atau semangat untuk hidup juga tidak boleh. Jadi antara apa ya, khauf dan roja ini harus berada seimbang. Jadi antara roja dan khauf ini ada seimbang. Semangat di dalam hidup di atas muka bumi ini diimbangi dengan ingatnya kita kehidupan di akhirat. Semangat dengan kita ingat di akhirat saja, itu nanti semangat hidup di dunia ya juga menurun. Jadi misalnya ingat mati tok gitu ya, jadi semangat kita hidup ini menurun. Misalkan wah saya tak ibadah tok ya, pokoknya menikmati. Takut dengan begitu sehingga semuanya ditinggal. Masih ada kewajiban-kewajiban yang sifatnya duniawi itu ditinggalkan. Itu juga tak boleh juga ya. Jadi keseimbangan itu memang penting di dalam kehidupan ini. Intinya pokoknya di dunia ini dijadikan sebagai mazra'atul akhirah, yaitu ladang untuk mencapai kehidupan kebahagiaan di akhirat. Itu mazra'atul akhirah, intinya di situ. Jadi ladang inilah yang menjadi tempat kita untuk panen nantinya di akhirat, itu di dunia ini. Jadi kita manfaatkan sebagaimana orang yang bercocok tanam itu kan memanfaatkan ladang ini sebaik-baiknya agar nantinya di akhirat ini tidak sampai mengalami ya kerugian dan lain sebagainya, disiksa dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Ini adalah nasihat yang disampaikan oleh sahabat Anas. Semoga nasihat-nasihat ini bisa memberikan motivasi kepada kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjadikan diri kita ini semangat ya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Ya, ada 10 tadi yang telah sampaikan sahabat Anas. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala khilaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.